Rasulillah wa ba'd. Ayol ikhwah azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun yu'ta thamaratu asghara man hadara minal wildan. Bab buah-buahan diberikan kepada anak kecil yang paling kecil yang hadir, yang ada. Bab buah diberikan kepada anak yang paling kecil yang hadir ketika itu. Maksudnya, kalau misalkan sudah masuk musim buah-buahan, kita punya buah, punya pohon berbuah, nah bisa jadi ada orang-orang yang berminat, maka kita berikan kepada yang paling kecil, bukan kepada yang paling besar. Kenapa bukan kepada yang paling besar? Kenapa yang paling kecil? Karena biasanya yang paling berharap dapat buah anak kecil, ya, karena sampai nunggu di depan pohonnya berharap buahnya jatuh. Maka ini diberikan kepada yang paling kecil, ya. Ini maksudnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Aziz an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bizahwi qala Allahumma barik lana fi madinatina wa muddina wa sa'ina barakatan ma'a barakah thumma nawalahu asghara man yalihi minal wildan. Telah menceritakan kepada kami Musa, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz dari Suhail bin Abi Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika diberikan buah-buahan ketika pertama kali masak, ketika pertama kali mau panen itu, Rasulullah SAW jika diberikan buah ketika pertama kali matang, beliau berdoa, ya Allah, berkahilah kami dalam Madinah kami, dalam kota kami, dan mud kami, dan sok kami, keberkahan yang bertumpuk-tumpuk. Kemudian beliau pun memberikan buah yang baru matang tersebut, diberikan kepada anak kecil, anak paling kecil yang ada di sekitar beliau, yang di dekat beliau. Nah, ini hadisnya ayol ikhwah dari Abu Hurairah. Di sini Abu Hurairah mengabarkan Rasulullah SAW jika diberikan pohon atau buah yang baru matang, baru nampak tanda kematangan itu, beliau pun langsung berdoa. Artinya sebagai apa? Bentuk syukur kepada Allah. Musim panen, udah musim panen, udah ada mangga atau mungkin durian atau apa. Nah, Rasulullah kalau diberikan buah-buahan yang baru masak itu, beliau pun berdoa, ya Allah, berkahilah kami dalam Madinah kami. Itu kota Madinah. Artinya berkahilah kami terkait dengan kota kami ini, kota Madinah. Dan mud kami. Mud itu satu ukuran begini. Mud nih. Dan juga sok kami. Sok itu 4 kali mud, 4 kali gini. 4 kali takaran begini. Berkahilah kami terkait dengan kota Madinah kami, dan mud kami, dan sok kami, dengan keberkahan yang bertumpuk-tumpuk. Kemudian setelah beliau berdoa, beliau pun berikan itu, buah yang dikasih itu, bukan untuk beliau sendiri, ternyata beliau berikan kepada anak kecil, anak paling kecil yang ada di sekitar situ, di sekitar beliau. Jelas insya Allah, ya. Jadi beliau dapat buah-buahan bukan dimakan, ya. Kalau kita kan gitu, oh aduh rezeki nih, langsung dimakan. Kalau beliau enggak, beliau lebih mengutamakan orang lain, bukan mengutamakan beliau. Padahal bisa jadi beliau menginginkannya. Tapi inilah sifat Rasulullah, seperti sifat para sahabat, ithar, lebih mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, ya. Nah, ini makna hadisnya, insya Allah jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antara kebiasaan para sahabat Nabi, ini, jika pertama kali buah-buahan muncul, beliau akan di antara kebiasaan para sahabat Nabi, jika pertama kali buah-buahan muncul, nampak
mulai muncul dan matang, mereka akan membawakan buah ini kepada Rasulullah, dibawa ke hadapan Rasulullah untuk didoakan. Ya, kenapa? Karena doa Rasulullah dikabulkan supaya berkah buahnya, berkah kotaknya, dan berkah lingkungannya. Nah, kata Imam An-Nawawi, Nabi berdoa dan doa beliau dikabulkan. Apa kata Imam Nawawi? Buktinya Madinah terutama Masjid Nabawi mengalami perluasan. Dulu kecil, perluasan, makin luas. Ini di zaman Imam Nawawi. Kata Syekh Husain Al-Awaisyah, seandainya Imam Nawawi menyaksikan kota Madinah zaman sekarang, tentu beliau makin kagum lagi. Beliau berbicara di masa beliau menyatakan ternyata doa Rasulullah dikabulkan, berkah. Buktinya Masjid Nabawi makin luas. Ini zaman Imam Nawawi sekitar berapa tuh? 8 abad lalu. Maka bagaimana pula kalau Imam Nawawi sempat hidup zaman sekarang menyaksikan Masjid Nabawi yang begitu luas dan begitu indah. Tentu beliau makin kagum lagi. Nah, ini faedah pertama ya. Jadi di antara kebiasaan para sahabat, jika pertama kali buah-buahan muncul, mereka akan membawa itu ke hadapan Nabi, berharap Nabi mendoakannya supaya berkah. Itu faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebab beliau memiliki sifat itsar, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Buktinya apa? Beliau dapat buah-buahan, para sahabat sebenarnya yang mengharapkan supaya Rasulullah makan, bukan cuma doa. Tapi ternyata Rasulullah mendoakan, setelah itu berikan kepada yang lain. Nah, ini akhlak yang mulia Bapak ya. Akhlak yang mulai langka dan punah di zaman sekarang. Orang rata-rata pengen dia lebih dahulu dibandingkan yang lain. Ini dalam masalah dunia, tapi kalau masalah akhirat tiba-tiba ngalah, udah silahkan masuk soft pertama kosong, saling silakan. Masalah akhirat gitu. Tapi kalau masalah dunia, sikut sana sikut sini. Nah, ini kebalik ya. Kalau masalah akhirat jangan ada istilah ngalah, berlomba-lomba. Tapi kalau masalah dunia silahkan ngalah, jangan nggak usah atau nggak perlu berlomba-lomba ya. Itu dalam masalah dunia. Itu faedah kedua ya, kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau memiliki sifat itsar. Lalu faedah berikutnya juga, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang penyayang. Sosok yang penyayang. Dari mana kita bisa tahu demikian? Pertama, ketika para sahabat meminta kepada beliau supaya mendoakan buah-buahan mereka, Nabi mendoakan. Ini tanda sayang. Lalu kedua, ketika beliau dapat buah-buahan tersebut, ternyata beliau tidak makan untuk beliau, tidak dimakan, tapi diberikan kepada anak kecil. Nah, makanya tadi timbul pertanyaan, kenapa nggak diberikan kepada orang dewasa? Kenapa anak kecil? Karena biasanya orang yang paling berharap dengan buah-buahan itu apa? Anak kecil ya. Anak kecil itu ketika si buah-buahan itu berharap sekali. Kalau orang dewasa nggak terlalu biasanya, tapi anak kecil yang sangat berharap merasakan buah-buahan ketika pertama kali muncul dan masak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.